Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Internal Audit, Ketua Panitia Seminar Nasional Internal Audit, Ibu, Bapak, Saudara-saudara peserta sekalian, terima kasih atas undangannya pada kami untuk menghadiri seminar nasional ini. Namun mohon maaf kami tidak dapat hadir secara langsung dan terima kasih atas kesempatan menyampaikan melalui pesan ini. Pesan yang akan kami sampaikan pada saat ini adalah berkaitan dengan topik Indonesian Economic Outlook di tengah kondisi yang ada saat ini dan tentu pasca pandemi. Sangat relevan bagi kita untuk makin memahami tema ini karena perubahan yang terjadi luar biasa, baik di tingkat global, di tingkat kawasan, maupun juga tentu di dalam negeri kita sendiri. Pertama, kalau boleh kami masuk dalam konteks global ekonomi, maka yang terjadi adalah bahwa baru saja kita bisa menyelesaikan sebagian besar tantangan dan masalah yang terjadi dengan pandemi. Pada saat kita berharap ekonomi akan tumbuh baik, namun ternyata berbagai hal dan masalah terjadi di tingkat global. Sehingga kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ini, yang semula diperkirakan bisa tumbuh di atas 4%, namun perakiraan terakhir yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga multilateral, pertumbuhan hanya akan berada di kisaran 3,6%. Bahkan perakiraan terakhir menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang disampaikan oleh Bank Dunia malah tidak akan mencapai 3%. Dan ini bisa saja akan terus turun lebih dalam lagi. Alasannya utama adalah karena pada saat kita masih harus mengatasi dampak dari pandemi yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, sekarang kita berhadapan dengan kondisi yang juga tidak mudah. Tentu pertama yang kita tahu semua adalah perang yang terjadi di Ukraina, yang telah memorak-morandakan banyak sekali komoditas dan juga energi yang menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi dunia. Akibatnya harga produk pertanian maupun juga harga minyak bumi dan gas dan yang terkait dengan itu secara umum adalah energi maupun pangan melonjak drastis. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa hubungan di tingkat global, internasional, di antara negara-negara besar makin menghadapi tantangan. 2 negara terbesar secara ekonomi maupun militer, yaitu Amerika Serikat dan RRT, nampaknya sudah masuk ke dalam situasi yang saling bersaing untuk banyak hal di tatanan politik, tatanan militer, dan juga di ekonomi yang barangkali masih akan kita alami terus selama 10 tahun ke depan ini. Hal itu semakin menyulitkan dalam hubungan internasional dan diplomasi untuk menyelesaikan masalah-masalah global, pembangunan, kesejahteraan, dan sosial yang kita hadapi ini. Namun, memang itulah realita kondisi yang penuh tantangan di tingkat global, di tingkat internasional, yang sangat mempengaruhi efektivitas dan kinerja dari apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga multilateral dan internasional. Indonesia
yang pada tahun ini akan menjadi presidensi atau sedang menjadi presidensi G20, memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk bisa ikut membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik di tingkat global dan internasional yang sangat terdampak oleh hal-hal yang kami sampaikan tadi. Insya Allah kita bisa menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau ini pun menjadi sulit dilakukan, maka dapat dikatakan tidak ada kesempatan lain lagi bagi dunia, bukan hanya bagi Indonesia, bagi dunia untuk membahas, membicarakan, dan berkomunikasi di antara kekuatan-kekuatan utama di dunia dalam mencari jalan-jalan yang terbaik, solusi yang tepat bagi persoalan yang dihadapi oleh dunia tadi itu. Baik dalam kondisi ekonomi yang makin berat, kondisi sosial karena harga pangan dan juga pertumbuhan ekonomi yang melemah, dan tentu isu-isu stabilitas politik, keamanan, dan kondisi perang di Ukraina itu sendiri. Ini semua tentu telah mempengaruhi dan akan mempengaruhi juga kondisi di mana Indonesia sebagai salah satu ekonomi di dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara melakukan kinerja perekonomiannya. Namun, alhamdulillah kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2022 mencapai 5,01%. Yang berarti tidak jauh dari rencana pertumbuhan atau perakhiran pertumbuhan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 5,3%. Dan karena kita mampu menjaga momentum pertumbuhan tadi, maka memang agak mengherankan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi Indonesia di kuartal pertama ini tumbuh lebih cepat daripada ekonomi RRT maupun ekonomi India. Namun hal itu jangan membuat kita lengah, justru membuat kita semakin paham mengenai bagaimana kita bisa melanjutkan pertumbuhan dengan momentum yang baik itu dan mewaspadai berbagai tantangan yang ada. Esensinya kita dapat mencapai pertumbuhan yang tetap tinggi itu adalah karena di satu sisi perekonomian dalam negeri melakukan pemulihan pasca pandemi yang cepat, baik untuk konsumsi masyarakat, investasi, maupun juga keseluruhan kepercayaan bisnis. Dan di lain pihak kita pun dibantu oleh tingginya harga-harga komoditas ekspor kita yang utama, baik batu bara maupun minyak kelapa sawit dan juga beberapa bahan tambang, dan yang penting adalah peningkatan nilai tambah dari produk-produk itu yang terus dengan kerja keras kita mampu hasilkan di dalam negeri dan kita ekspor hasilnya dengan nilai yang jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Jadi keseimbangan antara kemampuan Indonesia menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi di dalam negeri dengan kinerja ekspor kita yang kuat telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tadi baik. Namun dengan kondisi global yang makin penuh tantangan, maka kita pun antisipasi bahwa ke depannya makin berat bagi kita untuk bisa terus menjaga keseimbangan itu kalau tidak disertai oleh berbagai langkah dan kebijakan serta target-target melakukan reformasi di segala bidang. Inilah yang menjadi kunci bagi mampu atau berhasil tidaknya kita menjaga momentum pertumbuhan ke depan dan bahkan mengakselerasinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Untuk itu reformasi yang harus dilakukan secara simultan di berbagai bidang. Di tingkat nasional, kita terus melakukan berbagai langkah dengan menyempurnakan kebijakan, perundang-undangan, peraturan yang makin memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kepada efisiensi, peningkatan daya saing, dan debirokratisasi. Undang-undang Cipta Kerja yang saat ini sedang diperbaiki sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi tumpuan bagi langkah-langkah reformasi tadi itu ke depannya. Insya Allah proses perbaikannya dapat dilakukan dengan tepat waktu dan berbagai implementasi operasionalisasinya juga dijalankan sesuai dengan objektif yang baik. Yang kedua, tentu kita harus terus melakukan langkah-langkah inovasi, peningkatan nilai tambah, perluasan sektor industri yang makin maju, yang makin modern, bukan hanya bergantung kepada sektor dan industri yang berbasis kepada bahan baku atau sumber daya alam semata. Ini banyak sekali yang sudah kita lihat perkembangannya, mulai dari industri di sektor real sampai kepada industri berbasis teknologi maupun virtual yang jelas sekali kontribusinya semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Nah, satu reformasi yang penting adalah untuk kita terus memperbaiki good governance bagi seluruh sektor yang ada di Indonesia. Apakah itu di pemerintahan, apakah di kalangan bisnis, kalangan nirlaba, maupun juga untuk UMKM. Ini adalah suatu tuntutan dan standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang didukung oleh akuntabilitas dan juga oleh integritas yang baik dari seluruh pelakunya. Nah, disinilah kami melihat sangat pentingnya peran dan fungsi internal audit bagi perbaikan good governance dan reformasi yang terkait dengan itu. Apabila kita terus dapat melakukan hal tadi, maka reformasi yang besar di tingkat nasional tadi, di tingkat sektoral industri, akan lengkap juga dengan reformasi, perbaikan, penyempurnaan di tingkat yang paling kecil, di tingkat unit. Apakah itu di kelembagaan, di kementerian, di dunia usaha, perusahaan-perusahaan, maupun juga di UMKM, sehingga keseluruhan perekonomian kita akan menjadi lebih baik governance-nya, lebih transparan, lebih akuntabel, dan hal itulah yang akan benar-benar menjamin keberlanjutan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Nah, tentu kami berharap peran serta dan kontribusi dari internal auditor dan keseluruhan pemangku kepentingannya yang sangat penting dalam melaksanakan hal-hal tadi. Itu yang dapat kami sampaikan dalam bagaimana kita melihat konteks outlook ekonomi Indonesia yang dapat kita jaga momentum pertumbuhan pembangunannya apabila kita melakukan berbagai reformasi yang disampaikan tadi, sekalipun kondisi dunia nampaknya dalam 5 tahun ke depan setidaknya akan semakin berat. Tapi jangan membuat kita pesimis, tapi justru menjadikan suatu pesan positif. Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan
bahwa kita bukan hanya survive, tapi justru mampu berkinerja lebih baik daripada sebelumnya dan bahkan lebih baik daripada negara-negara lainnya. Karena kita memiliki berbagai potensi dan aset yang luar biasa. Dan tentu dari semua aset yang luar biasa itu, aset sumber daya manusianya yang paling penting dalam melakukan semua reformasi tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melakukan diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.